Oke, kita sudah masuk ke indikator ketiga. Oke, ini ada rahasia tambahan nanti di indikator ketiga. Setelah indikator ketiga ini, yang ini menjadi ultimate-nya dan kawan-kawan harus ikutin itu ya. Di cara membaca indikator ketiga sebetulnya sangat mudah dan simpel karena kita hanya menganalisa satu garis saja. Nah, garisnya seperti ini. Oke, ini ada 100 tanpa minus, ini ada 100 dengan minus, ini ada 0. Oke, cara membacanya gimana? Untuk posisi buy saat satu garis kuning yang bergerak dari atas ke bawah, posisi buy dari atas ke bawah, serta menyentuh dan melewati batas garis level 100. Level 100 ada di sini. Kemudian berbalik menembus garis level 100 mengarah ke atas. Oke, mengarah ke atas. Saat dilanjutkan dengan garis kuning yang bergerak dari atas ke bawah, serta menyentuh dan melewati batas garis level 0, kemudian balik ke menembus garis batas level 0 mengarah ke atas. Jadi ada dua batasan ya. Oke, kita cek langsung. Untuk posisi buy, jadi saat garis kuning ini dari atas mengarah ke bawahnya batas yang pertama itu ada batas 100 minus 100, ada batas 0. Dia melewati dari atas bisa dari sini, bisa dari sebelah sini, oke. Dia menembus batas minus 100, lalu dia berbalik menembus batas 100, ya. Dan ini dinyatakan sebagai posisi buy. Yang kedua, dia dari garis kuning dari atas menembus garis bawah, batas 0, dan dia berbalik naik ke atas. Berbalik ke atas melewati batas 0, dan ini dianggap sebagai batas garisnya. Nah, di sini batas garisnya ya. Oke, jadi batas garis sebelah sini. Ini di sini udah dapat batas garisnya. Oke ya. Dan itu posisinya untuk posisi buy. Bagaimana dengan posisi sell? Batas garisnya tadi kalau yang pertama batas garisnya adalah minus 100. Tapi kalau untuk posisi jual itu batas garisnya adalah level 100 dan level 0. Tadi level minus 100 dan level 0. Yang jadi perbedaan adalah garisnya. Garis kuningnya yaitu kalau untuk posisi sell itu dari bawah ke atas serta menyentuh garis batas level 100, kemudian berbalik menembus garis level 100 mengarah ke bawah. Jadi menembus garis level 100. Satu lagi, satu garis kuning yang bergerak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dan menyentuh garis level 0, kemudian berbalik menembus garis level 0 lagi mengarah ke bawah. Nah, saya coba ini kan. Jadi dari atas dia ke bawah. Nih, dari garis ini dia menuju atas menyentuh level 100, lalu dia berbalik. Ini belum nembus ya. Ini karena belum nembus, berarti belum ini. Nunggu saya sampai dia nembus dulu. Nah, dia kan berbalik nih. Balik lagi. Nah, ketika dia nembus, nah di sini dinamakan sebagai posisi sell. Lalu ini di level 100 kita cari. Nah, di level oke. Nah, di level ini. Oke, di sini ada nih. Dia dari bawah naik ke atas menembus batas kosong, batas 0, terus dia berbalik tembus di batas 0 lagi berbalik arah. Nah, di sini ambil posisinya. Oke, ini ya menembusnya di sini posisinya. Oke, kalau saya print screen, posisinya yang ada di sebelah sini. Oke ya. Kalau yang naik ke atas bisa posisinya yang ini. Oke ya, itu bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Dan insya Allah ini tidak sulit ya. Nah, yang jadi oke, saya coba atur lagi.
Jadi ultimate-nya adalah di sini. Oke, saya akan turun ke bawah. Yang jadi ultimate-nya adalah kawan-kawan, jangan lupa ya pastikan bahwa kawan-kawan membuat tiga chart ya. Ini ultimate-nya. Kawan-kawan buat chart yang pertama menjadi 5 menit, diklik chartnya berubah 5 menit. Terus yang kedua, nah chart kedua menjadi 30 menit. Chart yang ketiga sebagai H1. Nah, fungsinya adalah H1 sebagai H1 dan M30 sebagai indikator untuk tren. Jadi ketika kita bergerak itu harus mengikuti tren. Nah, tren itu ada di H1 dan M30. Dan untuk actionnya ada di M5. Kalau kita beraksi di M30 atau di H1 terlalu lama. Nah, kita indikatornya ini masih trennya masih buy atau sell. Kita lihat indikatornya di M30 atau M30 atau di H1. H1 1 jam, M30 30 menit. Jadi satu candle itu membuat 30 menit. Kalau di M30 di H1 satu candle itu memuat 1 jam. Jadi ketika di H1 di M30 menunjukkan tren turun, maka kita lakukan di sini posisi actionnya cari posisi yang turun. Nah, caranya tadi kita sudah terbentuk seperti ini misalnya ya. Oke, saya minimize dulu yang ini. Kita sudah terbentuk seperti ini. Jangan lupa kita save ya. Kita save. Jadi indikator tadi indikator pertama. Nah, kita rubah jadi indikator pertama tren. Nah, ini untuk H1. Terus untuk lalu kita klik lagi indikator ini kita rubah ke M30. Lalu yang paling bawah yang ini kita delete. Oke, kita delete. Lalu kita save di sini menjadi indikator 1 tren. Indikator 2 tren. Oke, 2 tren. Lalu kita pindahkan ke M5. Lalu kita save ke menjadi indikator 1 2 action. Action itu kita untuk ambil posisi ya. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, kita keluarin dulu ini. Oke. Yang sebelah sini kita sebelah kanan itu kita panggil ya, kita panggil di sini kita panggil indikator tren 1. Di sini indikator tren 2. Di sini indikator tren indikator 1 2 action. Gitu. Jadi M5, M30 dan H1. Oh nih, H1 ini. Kita save lagi. Oke, save. Oke. Jadi ketika kawan-kawan mau action, itu actionnya di M5. Action itu mengambil posisi, open posisi, buy atau sell. Ketika indikatornya menunjukkan posisi ini supaya ini tampilannya bisa mendekat ya, bisa berbeda. Jadi diklik ini, ya oke, sama ya, klik, juga klik. Intinya ambil posisi ketika tren di M30 dan H1 itu salah satunya, itu ketika salah satunya turun, baru actionnya kita ambil posisi turun, sell. Oke, habis itu kita tunggu. Semoga sukses. Bye bye.